Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Janjimu setia Tuhan, Kau selalu ada di dekat kami. Allah yang besar, Allah yang mulia, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Oh, kami mau menyanyikan kebesaran-Mu. How great is our God. Sing with me, sing with me. See how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oversee Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia
kemarin, dan kita terus berdoa biar Indonesia semakin maju, semakin jaya, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini? Saya berharap semuanya sehat, semuanya berada dalam keadaan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan buka dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 15. Yesus lebih besar daripada Abraham. Kejadian 18 ayat 1 sampai 5. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu pada saat pagi hari ini untuk dapat memulai hari-hari kami dengan kekuatan dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baru saja membaca bahwa dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Saudara lihat di sini dikatakan Tuhan menampakkan diri. Yang Tuhan yang selama ini hanya Abraham dengar suaranya, hanya Abraham ketahui melalui mimpi, melalui suaranya. Kali ini dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbantin. Ada 3 orang di sana. Dikatakan waktu Abraham mengangkat mukanya, ada 3 orang berdiri di sana. Entah bagaimana Abraham merasakan atau mengetahui bahwa 3 orang ini tidak seperti manusia biasanya. Itu sebabnya Abraham mempersilahkan mereka untuk mampir ke kemahnya. Bahkan dikatakan di ayat 2, Abraham sujud sampai ke tanah. Mungkin ada penampakan yang luar biasa, ada karisma yang dipancarkan oleh ketiga orang ini, membuat Abraham merasa connect bahwa ini adalah bukan manusia biasa. Ini pasti sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, bisa jadi Abraham bisa mengenali bahwa ini adalah Tuhan, bisa saja seperti itu. Karena di situ Abraham dia sujud sampai ke tanah. Dan saya rasa tidak setiap terhadap orang asing Abraham sujud sampai ke tanah. Pasti Abraham menemukan sesuatu yang rahasia, atau mungkin dalam roh Abraham atau dalam pikiran Abraham Tuhan pernah berbicara kepada dia sehingga dia merasakan bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Di sini dikatakan di ayat ketiga, Abraham berkata, "Jika aku mendapat kasih daripada Tuanku, jangan berlalu begitu saja. Mari mampir kepada hambamu ini." Perkataan Abraham mempersilahkan ketiga orang ini untuk mampir kepada dia. "Jangan engkau lalui aku." Dan lantas kemudian ketiga orang tersebut berkata di ayat 5, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Mereka tidak keberatan untuk mampir ke rumah Abraham dan duduk dan serta makan. Nah, kalau saudara perhatikan di ayat 1 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk salah satu dari ketiga orang ini. Dan memang salah satu dari ketiga orang ini adalah Tuhan sendiri. Ada istilah namanya teofani. Teofani istilah daripada teologi ya, bahwa Tuhan menampakkan diri dalam bentuk manusia. Kita tahu dalam bentuk manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelumnya Tuhan pun dapat menjelma atau menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan atau dalam bentuk sesuatu datang kepada manusia. Nah, di sini kalau kita lihat percakapan antara ketiga orang ini dengan Abraham, itu adalah sesuatu yang sangat menarik. Dan ternyata mereka bukan manusia biasa. Kalau saudara mengenali dari percakapan ini, kita lihat di ayat 9.
Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10, dan firman-Nya. Berarti salah satu dari ketiga orang itu adalah firman Tuhan. Adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yaitu firman Allah. Yang kita tahu adalah Yesus Kristus sendiri atau Sang Firman tersebut. Dikatakan di ayat 10, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau." Akunya ini aku huruf besar, yaitu Allah sendiri. Dia berkata, "Aku akan datang kembali mendapatkan engkau pada tahun yang akan datang. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Jadi dengan sangat yakin salah satu dari tiga orang tersebut berkata bahwa istrimu Sarah akan mendapatkan seorang laki-laki. Dan terus kemudian kalau kita lihat lagi di dalam ayat 33 ya, di dalam ayat 33 dari Kejadian 18. "Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya." Pergilah Tuhan setelah selesai berbicara kepada Abraham. Jadi salah satu dari ketiga orang tersebut adalah Tuhan sendiri atau Sang Firman yang menjelma menjadi manusia, bertemu dan bercakap-cakap dengan Abraham. Dan setelah selesai berfirman, setelah selesai menyampaikan pesan bahwa Abraham akan memperoleh anak pada tahun depan, Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Dan setelah itu Sang Firman atau Tuhan pergi meninggalkan Abraham. Dan terus ternyata kalau kita perhatikan di ayat pasal 19 ayat 1, kita lihat. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi ini adalah sebelum ketiga orang ini berpisah dengan Abraham. Abraham bernegosiasi. Karena ketiga orang ini berkata demikian, "Aku akan menghapuskan atau aku akan menghukum kota Sodom dan Gomora." Dan terus kemudian mereka menceritakan kepada Abraham apa yang akan mereka lakukan kepada penduduk kota Sodom dan Gomora. Abraham kemudian bernegosiasi untuk memohon supaya jangan dimusnahkan kota Sodom dan Gomora karena di sana ada keponakannya Lot berserta anak-anaknya. Dan setelah selesai negosiasi, kemudian Tuhan pergi. Dan sekarang di ayat pasal 19 ayat 1 dikatakan ada dua malaikat. Yang tadinya tiga, yang satu sudah pergi. Dan tinggal yang dua, yaitu malaikat Tuhan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan dari ketiga orang tersebut adalah salah satunya adalah Tuhan sendiri. Dan bersama dengan dua pengawalnya, yaitu kedua malaikat. Tuhan yang sudah pergi kembali ke surga, dan kedua malaikat meneruskan tugasnya untuk menghukum Sodom dan Gomora. Jadi perjumpaan Abraham dengan ketiga orang ini adalah Abraham bertemu dengan Sang Firman, Abraham bertemu dengan dua malaikat atau ajudan daripada Sang Firman tersebut. Setelah Firman tersebut menyampaikan janjinya bahwa Abraham akan memperoleh putra, dan setelah itu kemudian pergi. Nah, poin apa yang saya ingin sampaikan berbicara tentang percakapan antara Abraham dengan ketiga makhluk surgawi ini? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 sampai 58, Yesus menyebutkan atau menyinggung berbicara mengenai ini. Dikatakan ayat 56 dari Yohanes 8. "Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Waktu terjadi perdebatan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus, orang Farisi berkata demikian, atau orang-orang Yahudi berkata, "Kami adalah keturunan Abraham." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Kalau kamu keturunan Abraham, kamu pasti melakukan seperti yang Abraham lakukan." Apa yang Abraham lakukan terhadap Tuhan pada waktu dia menyambut Tuhan? Abraham sujud ke tanah, Abraham mempersilahkan masuk ke dalam kemahnya, Abraham memasak, memberikan hidangan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi mereka, keturunan Abraham, Yesus datang, mereka tidak menyambut sama sekali. Dan di sini kemudian mereka berargumentasi, dan Tuhan Yesus mengatakan demikian.
Hei, Abraham bapamu, nenek moyangmu Abraham itu bersukacita pada waktu dia melihat aku. Pada waktu dia melihat aku di pohon tarbantin di Mamre, dia bersukacita, dia sujud, dia menyambut aku dan mempersilahkan aku masuk. Dia katakan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Kemudian di ayat 57 dari Yohanes 8, kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Mereka memperhatikan Tuhan Yesus, umur kamu nggak sampai 50 tahun, bahkan umur kamu masih muda sekali. Bagaimana mungkin kamu pernah bertemu dengan Abraham, nenek moyang kami? Kata Yesus kepadanya dengan sangat tegas di ayat 58, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Luar biasa. Sebelum Abraham jadi, bahkan sebelum Abraham tercipta, sebelum Abraham diperanakan, Yesus berkata, aku telah ada. I'm that I am. Aku sudah ada sebelum Abraham jadi. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus menceritakan kepada orang-orang Yahudi tersebut, aku pernah melihat nenek moyangmu Abraham berapa ribu tahun yang lalu. Jauh sebelum kamu dilahirkan, aku telah bertemu dengan nenek moyangmu, dan nenek moyangmu itu menyambut aku, bersujud, menyembah aku, dan mempersilahkan aku masuk, menyambut aku dengan sangat baik sekali. Berbeda dengan kamu, keturunan Abraham, tapi kamu tidak melakukan seperti nenek moyangmu. Apa yang kita dapat pelajari dari hal ini? Kita lihat bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham, dan Yesus juga ada untuk memberkati Abraham. Orang-orang Yahudi, mereka sangat bangga sekali dengan Abraham. Mereka menganggap Abraham ini adalah tokoh yang sangat luar biasa, tokoh beriman yang patut diagungkan. Dia orang yang sangat terkenal sekali, mungkin pelopor, sangat luar biasa sekali, orang yang sangat diagungkan. Tetapi sekarang ada Yesus yang berdiri di depan kamu yang jauh lebih luar biasa daripada Abraham. Kenapa kamu tidak menyambutnya? Yesus lebih besar daripada Abraham yang mereka agung-agungkan, yang mereka banggakan. Yesus lebih besar daripada tokoh-tokoh terkenal dimanapun juga. Yesus lebih besar daripada siapapun juga yang punya mungkin kelebihan di dalam dunia ini. Dia lebih besar, dan dia lebih besar daripada setiap pergumulan saudara. Dia lebih besar daripada masalah yang saudara sedang hadapi. Dia lebih besar daripada bosmu. Dia lebih besar daripada siapapun juga, bahkan presiden, bahkan penguasa. Saat ini dia jauh lebih besar. Kalau Yesus jauh lebih besar dari segala sesuatu yang kita hadapi, kenapa kita tidak meletakkan segala beban pergumulan kita di bawah kakinya? Sama seperti Abraham, dia sujud menyembah Tuhan pada waktu dia melihat Yesus menampakkan diri bersama dengan kedua malaikat. Dan Abraham mempersilahkan, menyambutnya dengan sukacita, mempersilahkannya masuk ke dalam kemahnya, mempersilahkan masuk ke dalam kehidupannya. Kenapa kita tidak mempersilahkan Yesus untuk masuk di dalam hidup kita? Mempersilahkan Yesus untuk berkarya di dalam hidup kita. Menyambutnya dengan baik. Menyambutnya dengan segenap hati kita. Yesus lebih besar dari siapapun juga. Dari apapun juga. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kalau kami baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Tuhan berkati negara Indonesia Tuhan, berserta dengan Presiden, para menteri, serta seluruh aparat-aparat pemerintah Tuhan. Berikan rasa takut akan Tuhan atas bangsa ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah kalau kami merayakan kemerdekaan, dan biarlah Tuhan di dalam roh dan dalam jiwa, kami boleh merayakan kemerdekaan di dalam Kristus, bebas dari kutuk dosa, bebas dari kutuk maut, bebas dari kematian yang kekal Tuhan. Karena Engkau telah membebaskan kami, karena Engkau telah menebus kami.
Tuhan Yesus, Engkau lebih besar dari siapapun juga. Engkau lebih besar dari Abraham. Bahkan sebelum Abraham lahir, Engkau sudah ada Tuhan. Karena Engkau adalah Sang Firman. Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang terutama, yang paling awal dan juga yang paling akhir. Engkau penutup dan pembuka daripada kehidupan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami. Dan biarlah Tuhan yang menolongnya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini bergumul di dalam kebutuhan mereka, di dalam mungkin mereka membutuhkan kesembuhan, saat ini sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Dan biarlah Tuhan, Engkau tilik anak-anak-Mu Tuhan, dan berikan kesembuhan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, dahulu, kemarin, dahulu sampai selama-lamanya Tuhan. Bahkan sampai masa yang akan datang pun kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang mengalami tekanan di dalam kehidupan mereka. Biar mereka dibebaskan Tuhan. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini menjadi hari yang berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu kembali.